Oke guys, kita kembali lagi ke channel saya, My Life My Adventure. Kita video kedua ini masih membahas tentang murai batu ya guys, yaitu tentang cara bagaimana perawatan trotolan murai batu. Ya, langsung saja. Yang pertama itu di pagi hari. Pagi hari itu kita harus melepas cepuk, terus karpet untuk dibersihkan. Kalau mau ngelap kandang-kandangnya sekalian, biar bersih, biar burung nyaman dan kita senang, gitu guys. Setelah dicopot karpet dan cepuknya, kita bersihkan, burungnya dan kandangnya kita jemur. Kalau dijemur, sebelum dijemur ya guys, itu ada yang dimandikan pagi itu ya sebelum dijemur itu, tapi ada yang dimandikan sore. Kalau dimandikan sore nanti kita bahas yang pagi dulu guys. Pagi dulu itu kalau mau dimandikan dulu ya dimandikan dulu baru dijemur. Dimandikan sepuasnya guys, sepuas burungnya. Kalau burungnya sudah puas pasti nggak bakal ke air lagi guys, pasti nangkring di tangkringan, udah naik atau pindah ke kandang guys. Ini kandang, ini kerambanya guys, kita deketin, kita buka pintu masing-masing. Nanti kalau burungnya sudah selesai pasti akan pindah ke kandang lagi guys. Itu caranya. Gimana caranya biar trotolan kita mau mandi sendiri? Itu dengan cara kerambanya itu dipancing dengan jangkrik guys, jangkrik atau cacing terserah lah, biar trotolan kita bisa ke keramba itu dan bisa mandi sendiri gitu guys. Intinya itu guys. Setelah mandi kita jemur guys. Harusnya penjemuran itu relatif guys, relatifnya itu tergantung bagaimana keadaan cuaca, sikon pada saat itu. Ada yang bilang ya banyak yang bilang cukup 15 menit, ada yang bilang 30 menit. Itu tergantung gimana perawatan masing-masing guys. Tapi relatif guys, itu relatif karena tergantung sikon. Maksudnya tergantung sikon itu gimana keadaan pada pagi hari itu, apakah hujan, apakah mendung, apakah terik, kita kan nggak tahu guys. Kalau hujan jelas kita nggak bakal jemur, tapi kalau mendung saya sarankan kita angin-angin saja 30 menit guys. 30 menit nggak apa-apa, itu 30 menit kalau menurut saya 30 menit itu nggak apa-apa. Kalau penjemuran, kalau nggak begitu terik itu 15 menit, tapi kalau terik di bawah 15 menit, kalau bisa di bawah 10 menit. Kalau terik di bawah 10 menit karena bulu trotolan itu masih sensitif guys, masih rawan gitu, gimana ya, kasihan lah, ibarat bayi itu kalau kita jemur pagi hari kan nggak mungkin kelamaan guys, kasihan bayinya, ini juga kasihan trotolnya guys. Nah, waktu yang tepat itu untuk menjemur trotolan itu, waktu yang tepat mulai dari jam 6 sampai jam 9. Tapi batas waktunya, ingat, batas waktunya kalau terik di bawah 10 menit, tapi kalau nggak terik di bawah 15 menit, tapi kalau mendung cukup diangin-anginkan saja 30 menit, paling lama 30 menit lah. Nah, setelah sudah mandi, dijemur, sudah pastinya kita sudah menyiapkan sudah ngambil sangkarnya serta burungnya, sudah menyiapkan jangkriknya, EF-nya, dan foer serta airnya guys. Kalau kurang ya tambahi lagi. EF-nya, jangkriknya kita butuh berapa, itu juga relatif guys. Relatifnya kenapa? Tergantung foer yang kita gunakan. Seperti saya ini, foernya ini guys, Superfit. Foer Superfit merah ini
nggak perlu banyak EF guys, nggak perlu banyak jangkrik guys, cukup 3 lah, cukup 3 itu udah cukup itu guys, pagi 3 sore 3 itu udah cukup guys. Makanya itu tergantung foernya guys. Kalau ini karena apa, karena jangkrik yang saya gunakan dikit, karena ini sudah mengandung protein yang tinggi guys, protein yang tinggi ya, bacakan ya. Nah, proteinnya itu 55%, udah tinggi itu. Sedangkan ini kita bandingkan dengan ini guys. Nah, Foer Raja Company 86, proteinnya cuma 20%. 20% ini guys. Ini ada di sini protein. Nah, ini guys, 20%. Ini berarti butuh EF lebih. Antara jangkrik dikasih, kalau menggunakan ini jangkrik dikasih 6 sampai 10 guys. Kalau ya beda-beda guys. Ini kan ada foer yang proteinnya tinggi, ada yang foer proteinnya rendah. Jadi tergantung gimana ya, pemiliknya juga, tergantung kicau mania gimana enaknya, mau dikasih jangkrik banyak tapi foernya ya tahulah foernya harus apa, tapi jangan gini loh, jangan proteinnya tinggi jangkriknya juga banyak, jangan, nanti cepat birahi, rontok bulu-bulunya, duh maneman guys, gak baik, kasihan burungnya juga. Nah, ya jenis-jenis foer yang proteinnya tinggi. Proteinnya tinggi ini ada Superfit, Nanjung 105, dan juga ada Insect Blend. Ya, itu yang saya tahu guys. Tapi kalau yang proteinnya rendah seperti ini, itu ada apa ya guys? Ini Raja Company 86, ada Ronggolawe, dan juga yang lain guys, saya lupa guys, maaf guys, ada yang lain ya, sekiranya seperti itu. Jangan lupa kasih vitamin guys, kasih vitamin. Saya menggunakan vitamin apa ini, Super N guys. Super N ini ada Ebot Fit, Super N dan Ebot Fit. Lebih baik yang mana? Kita bacakan ya guys, komposisinya kita bacakan. Oh, yang Super N nggak ada ya guys, yang Super N nggak ada guys. Tapi kalau yang Ebot Fit kita bacakan komposisinya. Vitamin A ada, vitamin D3 12 IU, vitamin B1 15 mg, vitamin B2 20 mg, vitamin B6 15 mg, vitamin B12 80 mg, vitamin C 250 mg, dan folik acid, elektrolit, nocitilit, CAD pototenet, nggak tahu lah itu apalah guys. Kalau yang ini nggak ada ya guys, sayangnya guys, yang Super N. Tapi saya menggunakan dua-duanya guys. Kalau kalian mau pilih, terserah lah pilih yang mana. Tapi saya nyaman dengan dua-duanya ini. Dan ini juga bagus ini guys. Ini Superfit merah. Kalau kalian nggak mau repot-repot, ini buat yang mau praktis istilahnya kayak gitu guys. Karena pemberian jangkrik kan jarang, jadi ini praktis. Kalau yang ini itu saya dikasih bukan kasih, saya dapat bonus ini karena saya beli guys, Moncergo. Ini juga bajunya, lihat, pantang pulang sebelum gantang, gambarnya murai batu guys, jangan lupa itu guys. Nah ini, lihat ini si Asura.
asuransi Black Samurai. Nah, setelah itu pagi sudah dikerodong habis pemberian EF jangkrik tadi dikerodong, terus siangnya itu kita beri isian guys, kita beri isian, sorenya baru kita kasih jangkrik lagi guys. Seperti yang tadi, kalau tadi pagi 3 ya 3 sorenya, kalau tadi pagi 8 ya 8 gitu guys. Jadi semua itu relatif guys, relatif penjemurannya tadi, relatif dari cuacanya itu bagaimana, kalau jangkriknya itu relatif dari foyer yang digunakan itu bagaimana. Terus tadi sore kita bahas pemberian jangkrik, tapi sebelum pemberian jangkrik tadi, kalau yang tadi pagi belum dimandikan, yaitu dimandikannya sore sebelum diberi makan. Sebelum diberi makan itu dimandikan dulu, habis dimandikan diangin-anginkan, jangan langsung kena terik matahari karena itu trotol. Cukup penjemuran satu saja di pagi hari, jangan di sore hari. Ya kalau kalian mau ya terserah, tapi saya sarankan jangan, cukup satu kali saja di pagi hari, ya sudah pagi hari saja. Sore harinya kita mandikan, kalau yang belum dimandikan, terus diangin-anginkan, terus diberi jangkrik, kerodong lagi kita masterin burung apa ya. Pemasteran itu dilakukan gini guys, kalau menurut Moncergu itu 5 hari satu isian. Maksudnya kalau misalnya kenari bunyi kenari itu udah 5 hari, terus burung lainnya 5 hari lagi, terus burung lainnya lagi 5 hari lagi, biar burung yang memilih itu enaknya yang mana, burung yang memilih. Itu menurut Moncergu. Tapi kalau menurut saya, kasihlah isian atau pemasteran 1 bulan full burung itu, burung satu jenis. Kalau lovebird ya lovebird 1 bulan, kalau setelah itu kenari, setelah itu kapas tembak, setelah itu cililin, terserah. Tapi kalau cililin menurut saya itu sebaiknya waktu dorong ekor guys, terus waktu ganti bulu itu pasti masuk gitu guys. Oh ya guys, saya lupa, kalau sudah ganti bulu itu EF-nya dikurangi guys. Misalnya kalau diberi jangkrik 8, ya udah berarti setengahnya, kasih 4 saja. Kalau semula 4, kalau ganti bulu kasih 2 aja, setengahnya aja guys. Kalau EF seperti kalau ganti bulu seperti itu. Oke guys, cukup di sini saja. Oke guys, cukup di sini saja dengan Asura si Black Samurai. Cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, mantap.